Jadi sering kali memang jalan Tuhan itu gak enak. Di awalnya gak enak. Makanya ketika dilakukan sama kita di awal, tetapi kalau kita balik ke dalam yang namanya ketetapan Tuhan, ketaatan yang memang betul-betul gak nyaman buat kita di awal, bagi daging kita ya, ujungnya pasti bawa kebaikan buat kita. Pasti bawa kebaikan. Karena berkat Tuhan ada di dalam naungannya, ada di dalam rencananya, dan seringkali rencananya itu tampaknya gak populer kok. Dan gak enak ngelakuinnya gitu loh. Buat apa yang akan terjadi sama hidup kami. Karena kami tahu Tuhan pasti merangkaikan semua itu dan membawa kebaikan bagi kami. Kami mengucap syukur buat hidup yang berharga ini dan kami juga mengucap syukur buat firman Tuhan yang senantiasa menopang hidup kami. Terima kasih Bapak yang baik, kami ada hari ini semuanya karena Yesus, semuanya karena salib itu Tuhan. Sudah diberikan kepada kami karyamu selesai di kayu salib sehingga kehidupan kami berkelimpahan di dalam Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu seperti Maria duduk tenang dan kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya. Oke. Menyambung yang tadi pagi, sore hari ini saya mau ajak kita berpikir dalam kehidupan ini karena banyak sekali angle-angle metafor-metafor atau pelajaran yang Alkitab ajarkan sama hidup kita sehingga membuat kita berpikir kehidupan rohani saya seperti ini, itu dan lain sebagainya. Dan ada satu prinsip di 1 Korintus 9 ayat 24, 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Itu sebabnya kehidupan ini seperti sebuah pertandingan dan kita sebenarnya bergumul lawan diri kita sendiri yang paling berat. Dan itu sebabnya setiap hari yang sudah saya katakan tadi pagi, kalau kita tidak memenuhi hidup kita dengan firman Tuhan setiap hari, bahkan tidak memberikan warisan itu juga kepada anak-anak kita, bahaya luar biasa. Karena tekanan itu bisa datang kapan aja, apapun serangan iblis bisa datang kapan aja, kalau tidak dipenuhi sama firman, bisa-bisa tindakannya salah, bahkan perkataannya juga akhirnya meleset. Itu sebabnya kehidupan kekristenan yang saya juga katakan tadi pagi adalah sebuah prinsip firman Tuhan itu sebuah paradoks yang bertentangan sama logika kita. Kalau kita tidak mau dipenuhi sama firman dan kita sengaja kita abaikan firman Tuhan, ketika di dalam sebuah tekanan, di dalam sebuah kebutuhan di mana kita membutuhkan firman, yang akhirnya terjadi adalah di dalam tekanan yang keluar aslinya kita. Ketika aslinya keluar, ketika ditekan aslinya keluar dan bukan firman, itu akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Selalu begitu. Nah, kalau kehidupan ini digambarkan sebagai suatu pertandingan dan sebuah perjalanan dan lain sebagainya, pertanyakan ini kepada kita, kemana saya mau berlari di dalam kehidupan ini? Karena manusia seringkali di dalam semua kehidupan pasti akan cari tempat perlindungan. Kemana saya berlari itu yang menentukan arah langkah hidup saya. Nah seringkali kita gak mau berlari kepada firman karena tampak dari luar firman itu betul-betul gak populer. Dan sudah terbukti, Alkitab sudah katakan itu juga. Dari depan mata firman tidak tampaknya sama sekali tidak enak. Tapi ketika dilakukan itu membawa kemerdekaan dalam hidup kita. Karena bertolak belakang sama logika manusia. Ada sebuah kisah yang sungguh indah dalam firman Tuhan tentang seorang hamba dari Mesir namanya Hagar. Dia seringkali memang dianggap sebagai second class citizen, orang yang tidak dianggap dan lain sebagainya. Dia itu adalah sosok pribadi yang sebenarnya juga menjadi korban. Karena Sarai, yang waktu itu namanya masih Sarai, dia katakan kepada suaminya Abraham, karena dia tidak mengandung, dia bilang ambil aja hambaku jadi istrimu. Yang suruh juga Sarah. Waktu diambil jadi istri, akhirnya Hagarnya hamil dan timbullah kecemburuan pastinya. Alkitab mencatat Sarai itu menuduh si Hagar bahwa si Hagar ini kurang ajar sama dia. Alkitab tidak mendokumentasikan secara detail kurang ajarnya seperti apa. Tapi karena akhirnya ditekan sama dia, si Sarai ini sebagai majikan menekan yang namanya hambanya ini, akhirnya hambanya kabur. Ya, coba kita lihat Kejadian pasal yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16. Ayatnya yang ke-6.
Ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga apa yang terjadi? Ia lari meninggalkannya. Waktu dia lari ke padang gurun. Dan waktu dia lari ke padang gurun adalah gambaran dari kehidupan manusia yang sama sekali udah gak ada arahnya dan gak ketahuan timur, barat, utara, selatan, kita udah bingung, itu padang gurun. Nah masalahnya di dalam hidup ini ada perjalanan padang gurun yang memang Tuhan bawa kita ke situ. Ada juga perjalanan-perjalanan yang sulit yang memang Tuhan sengaja bawa kita ke situ untuk sebuah sekolah kehidupan. Adalah namanya lembah kekelaman lah, padang gurun, itu dicatat di Alkitab, bahkan badai. Tuhan sengaja bawa supaya Tuhan mau kita belajar sesuatu. Masalahnya adalah ketika kita menciptakan padang gurun kita sendiri atau badai kita sendiri, yang terjadi adalah kita akhirnya rugi sendiri dan kita pasti kehilangan pegangan dan arah. Udah pasti begitu. Nah, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen itu artinya pengikut Kristus. Tangan dia yang perkasa itu selalu pegang tangan kita dan kita gak pernah dilepaskan. Kalau sampai kita dibawa ke dalam lembah kekelaman sekalipun, itu yang dikatakan the valley of the shadow of death, Mazmur 23 ayat yang keempat. Daud lagi kasih tahu sama kita, kalau saya dipimpin ke sana, saya tidak takut bahaya, dan itu bahasa Inggrisnya dikatakan though I walk through. Berarti saya cuma lewat ke situ. Lewat, dan itu memang Tuhan yang ajak, dan Tuhan bilang sama kita, tenang aja nak, ini sekolah kehidupan, firman adalah pelita. Di dalam 5 bulan perjalanan saya waktu kena penyakit kanker, saya cuma tahu langkah demi langkah, hari lepas hari, saya nggak tahu ke depannya seperti apa. Saya divonis 3 bulan mati, itu yang saya dengar di telinga saya. Yang saya bisa jalani hanya langkah demi langkah, yang saya lihat di kanan kiri saya orang mati Bapak Ibu. Karena itu lantai 8, lantai kemo. Orang mati, orang menjerit, orang marah-marah karena kankernya sakit, diobatin makin sakit. Belum lagi orang-orang yang menendang suster karena dia mau bunuh diri di lantai itu. Ini lantai 8 dan banyak dari pasien itu yang sengaja membuka jendela berusaha loncat dari situ. Makanya saya baru sadar ternyata di lantai 8 itu di Singapore General Hospital dikasih teralis. Karena banyak banget orang buka dan dia sengaja mau loncat, dia gak bisa lah ada teralisnya. Itu digedor-gedor sama mereka sampai-sampai banyak pasien-pasien itu yang harus diikat di tempat tidur tangannya. Itu lembah kekelaman saya. Dan itu yang Tuhan waktu itu izinkan saya lewat tapi sama-sama dia. Nah ketika kita lewat hal-hal seperti itu kita dibiarkan di dalam proses bersama-sama dengan dia, arahnya jelas. Karena dia yang tuntun tangan kita. Tapi ketika kita kabur dari rencana Tuhan, kita kabur sendiri, kita menciptakan padang gurun kita sendiri, kita bingung. Nih contohnya ya, coba baca ayatnya yang ke-7. Baca ayat yang ke-7. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di mana? Di padang gurun. Karena dia kabur ke padang gurun, Hagarnya. Yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Kemudian katanya nih ya, Tuhan bertanya begini nih. Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Oke, itu pertanyaannya. Itu pertanyaan retorik sebenarnya. Itu pertanyaan yang ya Tuhan juga tahu lah jawabannya. Dia bertanya supaya si Hagar ini ngomong sama dia, ngomong balik. Supaya menyadarkan pikirannya. Kamu tuh dari mana sih? Terus kamu mau kemana? Ayo, kamu mau kemana? Yang dia bisa jawab hanya dari mana dia lari. Kemana dia lari dia gak bisa jawab. Makanya di kalimat berikutnya dia katakan begini. Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. That's it. Dia hanya bisa bilang dia lari dari mana, dia gak tahu dia mau lari kemana. Orang yang menciptakan padang gurunnya sendiri pasti bingung. Makanya jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari firman. Jangan lari dari ketetapannya. Jangan lari dari ketaatan. Jangan tunda bahkan ketaatan. Alkitab bilang begini, sadar dan bertobat. Sadar dan bertobat. Jangan cuma sekedar sadar aja. Sadar, bertobat. Bertobat artinya metanoia, balik arah. Sadar nih. Terus di depan ada putar balik. Ya putar baliklah segera. Jangan bilang gini, di depan lagi ada kok Pak putar balik yang berikutnya. Setengah jam lagi masih ada. Kita tunda ketaatan. Kita muter balik juga sih akhirnya. Tapi kan kita rugi waktu. Kita merugikan orang akhirnya di tengah-tengah jalan juga gitu loh. Makanya Alkitab bilang apa? Sadar dan bertobat. Jangan cuma sadar aja. Nah itu yang terjadi dan akhirnya malaikat Tuhan ayat 9 mengatakan begini. Kembalilah kepada nyonyamu. Nah loh.
Biarkanlah, ini pasti kita gak suka lah baca ini. Biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Nah, ketika ini terjadi, kemudian timbul janji Tuhan. Tuhan katakan begini, malaikat Tuhan berkata lagi kepada dia ayat 10. Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ada berkat Tuhan khusus buat dia, kalau dia balik ke majikannya. Dan di dalam pekerjaan dia bersama dengan majikan ketika dia kembali, dia akan ditindas. Tuhan udah bilang kok. Jadi sering kali memang jalan Tuhan itu gak enak. Di awalnya gak enak. Makanya ketika dilakukan sama kita di awal, tetapi kalau kita balik ke dalam yang namanya ketetapan Tuhan, ketaatan yang memang betul-betul gak nyaman buat kita di awal, bagi daging kita ya, ujungnya pasti bawa kebaikan buat kita. Pasti bawa kebaikan. Karena berkat Tuhan ada di dalam naungannya, ada di dalam rencananya, dan seringkali rencananya itu tampaknya gak populer kok. Dan gak enak ngelakuinnya gitu loh. Nah itu sebabnya hari ini sadarilah bahwa jalan-jalan Tuhan itu memang di awal tampaknya gak enak. Tapi ujungnya pasti bawa hal-hal yang baik bagi kita. Makanya ini yang Hagar katakan di ayat yang ke-13. Dia bilang begini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Dia bilang begini, engkaulah El Roy. Engkaulah El Roy, the one that sees me. Sebab katanya bukanlah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Siapa sih aku? Aku hanya seorang hamba dari Mesir. Siapalah aku yang Tuhan perhatikan aku segitu detailnya dalam hidupku. Jangan pernah berpikir bahwa saya hanya salah satu bagian dari jutaan miliaran orang yang percaya kepada Yesus. Siapalah saya? Semua kita diperhatikan dengan sangat detail oleh Dia. Karena kita menyembah Allah yang maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Dan kita tidak. Itu sebabnya percayalah dan kemudian bilang sama Tuhan, Tuhan walaupun gak enak di awal Tuhan. Biarlah aku kembali kepada ketetapan-Mu, karena akhirnya di ujung daripada itu semuanya, semua kebenaran firman pasti memerdekakan aku. Pasti memerdekakan aku. Ya. Ada kisah yang satunya lagi. Ada kisah namanya Yunus, kita udah tahu ceritanya Yunus. Coba lihat Yunus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Yunus pertama ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan begini. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, lari dari Tuhan, lari dari panggilan. Kita udah tahu lah kisah ini ya. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jauh dari Tuhan, lari dari Tuhan. Disuruh ke Niniwe. Niniwe adalah bagian dari bangsa Asyur. Dia gak mau, dia pergi, dia lari. Nah ketika lari yang saya katakan tadi, kita menimbulkan bahaya buat orang lain dan bahaya buat diri kita sendiri. Kita udah tahu akhirnya perahu itu atau kapal itu ditimpa badai. Dan perhatikan kalimat-kalimat ini. Coba lihat ayatnya yang ke-12. Dikatakan begini. Ayat yang ke-12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi, sebab aku tahu. Nih lihat nih, dia bilang apa? Bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Karena aku lari dari panggilan Tuhan, keluargaku berantakan. Karena aku lari dari panggilan Tuhan, diriku berantakan. Karena aku lari dari panggilan Tuhan, aku merugikan orang lain. Aku membawa badai dalam kehidupan orang lain. Di tahun 60-an, ada seorang namanya John Lantang dari kampung Tomohon di Manado. Itu papa saya. Dia digebukin sama papanya dia, yang tentara Kenil. Dia digebukin dan dia diikat di pohon, dia ditelanjangin, dia digerayangin semut merah, dan dia dipukulin sampai badannya hancur. Dipermalukan di depan desanya. Karena opa saya ini yang saya gak pernah ketemu, papanya dia tentara Kenil yang sangat jahat sama dia. Papa saya di awal tahun 60-an lari dari kampungnya. Dia pergi ke pelabuhan Bitung, dia naik kapal barang, dia tumpang kapal barang. Dia lari ke Pulau Jawa, ke kota namanya Surabaya. Dia lari ke Surabaya, dia tinggal di Surabaya, dia kabur lagi ke Bandung, kemudian dia lari ke Jakarta. Di tahun 60-an, kira-kira 64, 65 dia sampai di sini.
pahit, bitterness di sini. Lari dari Tuhan juga. Satu hari dia bergabung di sebuah gereja yang sangat tua namanya GPD Ketapang di Jalan Ketapang. Dengan pendetanya almarhum Pak Hani Mande. Dia mulai serahkan dirinya pelan-pelan sama Tuhan. Dia mulai bergabung di sebuah paduan suara di sana. Di situ dia ketemu sama seorang wanita dari India namanya Ruth Min, itu adalah ibu saya. Lihat-lihatan, yang satu putih kulitnya, satu gelap kulitnya. Lihat-lihatan dan jatuh cinta. Saya kalau tanya sama mama, waktu jatuh cinta di awal kan gak ada WhatsAppan. Gimana cara? Tiap minggu si papa itu nyelipin surat cinta. Tebelnya minta ampun, ditulis selama 1 minggu. Bacanya juga pusing katanya. Singkat cerita mereka jadian lah ya. Kemudian mereka menikah dan lahirlah kami. Waktu satu hari dia cerita tentang cerita ini. Itu saya lagi di bangku SMA di tahun 80-an. Tua juga gue. Tahun 80-an lah. Di kamar saya, sore-sore, jam 4 sore, itu kita biasanya tea time sama coffee time. Papa saya dagang kopi, jadi kita minum, saya udah diajarin minum kopi. Mama saya orang India, jadi kita ada tea time, ada teh India, ada kopi. Sama karena pengaruh Belanda, pasti sore-sore itu ada roti di rumah. Kita selalu berkumpul di meja makan. Nah, di sore hari itu dia cerita ini tentang papanya dia. Sementara saya baru dapat kabar dari teman baik saya yang digebukin sama papanya gara-gara papanya juga digebukin sama papanya. Jadi turun-temurun akhirnya. Pertanyaan pertama saya sama dia, saya bilang gini, "Pak, kok papa gak pernah gebukin kita? Oke lah kita didisiplin, tapi ya disiplinnya normal lah. Papa kok gak pernah gebukin kita? Kok papa gak pernah KDRT sama mama?" Oh dia lebay banget sama mama saya. Mama dikit-dikit kasih bunga, dikit-dikit kasih bunga. Sampai kita bilang-bilang, ini kok bunga terus sih? Ini ya satu hari ya, mama lagi, waktu itu kan kita memang keluarga besar tinggal deket-deketan. Mama itu sama kakak-kakaknya adalah satu hotel favorit mereka di Jakarta, mereka suka staycation di situ. Mama pergi nih, cuman semalam. Papa juga malas, kadang-kadang dia malas ngepak, dia bilang udahlah saya antar aja, saya gak ikutan. Cuman semalam, besoknya mama pulang ada bunga segede-gede bagong di rumah. Welcome home tulisannya, ayo. Saya bilang, "Pah, dia baru pergi kemarin." Tahu gak dia jawab apa? "Emangnya kalau kasih bunga cuman ulang tahun sama Valentine doang, kan bisa kapan aja." Itu nurun ke saya. Untung menikah sama orang Cina, jadi istri saya bilang gini, "Udahlah uang simpen aja lah, dikit kasih bunga, dikit kasih bunga." Karena saya ngikutin papa saya, apa yang saya lihat kan kita nurun anak-anaknya, betul gak? Nah itu pertanyaan saya. Kok papa gak pernah gebukin mama? Ini yang dia katakan. "Sebelum saya menikah sama mamamu, saya lepaskan kepahitan di altar Tuhan. Saya lari kembali kepada pelukan Tuhan. Disitulah saya dipulihkan." Oh dia pahit. Bahkan waktu papanya meninggal dia gak pernah mau balik. Dia kabur, benar-benar kabur dan gak mau lagi ketemu sama bapaknya. Kalau sampai dia tidak lakukan itu. Hari ini kesaksian saya beda. Bapak Ibu, puji Tuhan saya dilepaskan. Saya yang kepahitan bahkan. Saya digebukin sama papa saya bertobat, saya lepaskan, bisa beda kesaksian saya. Nah itu sebabnya ketika ini terjadi, Alkitab sudah mendokumentasikan kok. Ibrani 12 ayat 15, coba lihat. Ibrani 12 ayat 15. "Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang." Tuh lihat. Orang yang lari dari Tuhan, orang yang menyimpan akar kepahitan, yang terjadi akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan orang di sekitar dia. Itu terjadi. Nah itu yang kita gak alami di rumah. Makanya waktu dia dipanggil pulang Tuhan tahun 2010 hancur kita. Saya kehilangan seorang sahabat yang luar biasa. Dan itu yang terjadi. Nah itu sebabnya hari ini kalau firman Tuhan ini menegur kita, menasihati kita, yuk jangan lari kemana-mana, jangan cari perlindungan di mana-mana. Cari perlindungan di dalam kebenaran firman, walaupun susah, walaupun sulit, walaupun gak enak di awalnya. Walaupun betul-betul tidak populer, karena melawan yang namanya paradigma manusia. Coba baca sama-sama saya di Matius 7 ayat 14. Matius 7 ayat 14. By the way sebelum saya baca ayat ini, bangsa Niniwe bertobat ya. Kalau Bapak Ibu baca di Yunus pasal yang ketiga, mereka langsung menerima. Bapak Ibu tahu gak? Dewanya Asyur
atau Niniwe, itu namanya Dagon. Bentuknya ikan. Jadi saya percayanya begini, ini tafsiran saya ya. Waktu Yunus dimuntahin sama ikan, pasti dalam pikiran mereka, wah ini dewa ikan. Jadi makanya dia diterima. Gini loh. Apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, ketika masuk ke dalam jalan yang salah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan bisa menggunakan semua masa lalu kita, membawa kebaikan bagi kita. Oke? Nah, kalau misalnya langsung nih, Yunusnya langsung pergi ke Niniwe, Tuhan bisa gunakan apa aja? Kita nggak tahu. Skenario manusia, keputusan manusia, Tuhan bisa bawa kebaikan. Kita nggak tahu apa yang terjadi di Niniwe. Tapi karena dia kabur, Tuhan bisa menggunakan ikan, kalau bukan yang lain gitu ya. Kok bukan langsung terdampar di pinggiran, kenapa harus ikan makan dia selama 3 hari? Dan dia mati di dalam perut ikan karena ada kata Sheol di Yunus pasal yang kedua. Gak mungkin orang survive di situ. Makanya Yesus menggambarkan dirinya seperti Yunus di perut ikan selama 3 hari. Nah itu yang terjadi. Dan kalau kita lihat sejarahnya Asyur, bangsa Asyur itu bangsa yang sangat besar, dewanya mereka Dagon, bentuknya ikan. Makanya waktu dia dimuntahin nama ikan, wah ini dewa ikan nih. Awalnya mungkin terimanya seperti itu, akhirnya mereka menerima yang kebenaran yang hakiki yang akhirnya diberikan kepada mereka. Nah perhatikan Matius 7 ayat 14. Karena sesaklah pintu, perhatikan kalimat-kalimat ini sungguh luar biasa. Dan sempitlah jalan, ya sempitlah apa? Jalan yang menuju apa? Kehidupan toh. Jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Oke? Yesus itu apa? Jalan kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan hidup. Jalan menuju kepada kehidupan, tengah jalannya pasti kan ada kebenaran. Itu harus melewati pintu yang sempit. Makanya firman Tuhan gak populer. Jalan menuju kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam dia. Kalau saya ngomong berkelimpahan jangan disalahartikan. Saya tidak pernah mengajar berkelimpahan itu harta, jabatan, status, ketenaran, atau uang. Itu sekunder semuanya. Jangan dikejar-kejar gitunya. Ya, hidup berkelimpahan di dalam Tuhan itu adalah damai sejahtera, sukacita, pengharapan, iman yang bertumbuh, hikmat, perubahan karakter yang tahan uji. Itu kelimpahan di dalam Tuhan. Kalau itu berkelimpahan, luarnya beres. Jangan dikejar-kejar yang lain-lainnya. Karena nggak pernah diajarin kayak begitu ya. Jadi jalan menuju kepada kehidupan yang berkelimpahan di dalam Kristus Yesus, itu tengahnya kebenaran. Kebenarannya itu hanya bisa dicapai kalau kita masuk ke dalam pintu yang sempit. Dan pintu yang sempit itu di awal pasti nggak populer. Coba sekarang kita analogikan begini deh. Jalan gang ya, gang sama jalan tol, pilih mana? Ya, jalan tol lah. Apalagi kalau jarak-jaraknya mirip-mirip juga, mendingan jalan tol lah. Orang yang ada di dalam jalan tol. Saya barusan dari Pondok Indah sebelum ibadah di sini. Saya buru-buru balik karena saya harus ke sini. Saya lewat jalan tol. Saya tuh salah satu ya hal yang saya nggak suka di jalan tol di Indonesia. Karena orang paling sering masuk bahu jalan. Saya paling anti sama gitu-gituan dan saya paling nggak suka lihat begituan. Kecuali jemaat cewek Kelapa Gading ya, ini pasti semua sopan-sopan. Ini saya cuma mau curhat aja ya. Di jalan tol, orang gak ada aturannya. Gak ada aturannya. Itu jalan tol. Udah jalannya gede, tetap aja gak sabar. Nah orang yang masuk ke dalam bahu jalan, itu 2 hal terjadi sama dia. Ini teman polisi saya yang ngomong. Dia pasti gak sabar nomor 1, makanya gak ada orang masuk bahu jalan terus dia kecepatannya sama atau lebih rendah daripada kita, gak ada. Dia buru-buru semuanya. Karena dia mau mendahului semuanya. Dia gak sabar. Dia ambil bahu jalan dan yang kedua dia tahu dia salah. Makanya dia buru-buru pengen keluar dari bahu jalan juga. Karena dia rasa bersalah. Ini teman polisi saya di Polda Metro Jaya ngomong begini. Bill, orang kalau masuk bahu jalan, itu kan lajur emergency namanya. Betul ya? Orang yang sedang mengalami emergency, darurat. Bisa itu serangan jantung. Bisa itu ban pecah, bisa itu makanan anak tumpah di mobil. Orang yang sudah ada di lajur paling kiri dan dia akan masuk bahu jalan, 80-90% tidak akan lihat spion. Dia cuma lihat begini bahu jalan dia ambil kiri. Karena di pikirannya dia, lajur itu steril. Dia tidak sadar di belakangnya ada mobil yang sekencang-kencangnya. Ini teman polisi saya ngomong gini, Bill itu tabrakannya hitungannya detik.
Gue Bill, kalau ke TKP, kadang-kadang gue nangis dulu di mobil. Karena gue gak tahan lihat korbannya. Fatal Bill, hancur mobilnya. Dan gue keluar, gue rasa kesel banget dalam hati gue. Kenapa sih ini orang-orang gak pada disiplin lalu lintas gitu loh. Sampai-sampai dia bilang sama saya gini, lu kalau khotbah ingetin jemaat ya Bill. Gitu. Jemaatku mah aman, mereka sih sopan-sopan, mereka cinta Tuhan soalnya. Sopan pastinya. Itu gambarannya. Sekarang kita lihat ya, kalau orang masuk ke dalam gang sempit, bisa ngebut? Mana bisa? Mana bisa? Kita udah ketakutan ngebut-ngebut di situ, mana bisa? Otomatis masuk ke dalam gang yang sempit, kita langsung pelan-pelan karena kita hati-hati. Karena kalau tidak kita nabrak ayam, nabrak anak kecil, nabrak pedagang, nabrak motor. Betul atau betul? Kita langsung pelan-pelan. Kita langsung hati-hati di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa banyak di antara kita yang pernah naik mobil dan kita pernah lipat spion kita supaya orang di depan bisa jalan duluan. Kalau enggak kita nggak bisa jalan juga. Kita lipat spion, kita buka kaca. Mas, jalan dulu mas. Biar saya juga bisa jalan. Karena kelok di situ misalnya. Tiba-tiba tanpa kita sadari kita mementingkan kepentingan orang lain. Dan ini yang saya jumpai sama diri saya sendiri. Di ujung sebuah jalan yang sempit satu hari. Saya lihat di ujung saya, nggak jauh sih, ada jalan raya. Kalau dilihat dari jalan raya, dari jalan sempit itu begini nih. Mobil gini, cepat kan? Hati saya gini, wah jalan raya bentar lagi. Tiba-tiba saya kesel banget. Karena ada motor parkir agak ke tengah dan orangnya dipanggil lama banget dan saya gak bisa lewat. Gak bisa lewat. Jadi nungguin dia balik. Terus saya mulai merenung ya, saya ngomong gini dalam hati. Kalau gue gak lihat tuh jalan raya, mungkin gue gak apa-apa kali. Saya mikir gitu dalam hati. Karena seolah-olah seperti saya dibanding-bandingin sama sesuatu yang enak di depan saya. Di situ Tuhan bilang gini, jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Di Mazmur 73, seorang worship leader namanya Asaf, dia bilang begini, kenapa engkau memberikan kemujuran bagi orang fasik? Itu adalah bahasa kita yang kita katakan begini, kenapa sih Tuhan kau berkati dia bukan saya? Berkatinya itu dalam arti kata gini, kenapa sih dia kelihatannya enak-enak aja terus kita bilang tuh diberkati? Enggak gitu. Justru di dalam jalan yang sempit kita diajar untuk tidak banding-bandingkan diri sama orang lain. Untuk belajar sabar di situ. Perhatikan apa yang terjadi di dalam jalan yang sempit, yang tidak populer pastinya. Kita hati-hati, kita mementingkan orang lain, dan kita belajar tidak membanding-bandingkan diri sama orang lain. Kita menemukan apa di situ? Kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan. Kenapa? Karena hidup kita diubahkan di dalam situ. Makanya dibilang masuk jalan yang sempit. Gak populer. Jalan menuju kehidupan. Menemukan kebenaran di dalam situ. Itu artinya. Makanya firman Tuhan di awal memang kelihatannya gak enak. Coba lihat 1 Korintus 2 ayat 14. 1 Korintus 2 ayat 14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Oke? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jangan baca ayat ini bilang oh itu buat orang duniawi. Enggak, kita ada sisi duniawinya. Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita masih ada sisi duniawinya. Kita masih bersentuhan sama dunia. Roh kita sudah dilahir baru, sudah milik Tuhan. Jiwa kita setengah-setengah nih, makanya sekolah kehidupan terhimpit antara roh dengan tubuh. Tubuh kita masih, hidup ini masih tubuh yang fana. Jadi yang namanya manusia duniawi tidak bisa berasal dari roh Allah adalah bagian dari kehidupan kita yang duniawi itu gak bisa mengandalkan atau tidak bisa menerima yang namanya kebenaran. Karena kita tolak, karena punya kecenderungan dosa. Dan kuasa dosa masih berseliweran. Oke, kita harus mengerti ini. Ketika Yesus mati di kayu salib, hukuman dosa dihapus. Apa itu? Maut. Tapi kuasa dosa masih ada hari ini. Karena iblisnya masih ada. Tapi terhadap kuasa dosa pun kita sudah diberikan kemenangan sama Tuhan di kayu salib. Iblis sudah dilucuti di bahasa Alkitab. Dan hari ini kalau kita nggak memberikan akses kepada dia, ya udah kita aman-aman aja. Makanya dia seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelan sama kebohongan dia. Itu sebabnya berjaga-jagalah setiap hari. Berjaga-jaga gak bisa tanpa firman. Harus dengan firman. Nah ketika ayat ini dikatakan sama Paulus kepada jemaat di Korintus. Kalau kita narasikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Dia ngomong begini. Apapun yang kamu tidak mengerti jadi kebodohan. Contoh. Saya gak mengerti dunia lukisan.
Bagi saya lukisan 1M kebodohan, karena saya nggak ngerti. Jadi teman saya bilang, ini 1M nih, saya bilangnya 1M, jelek banget dalam hati. Gue tumpahin cat, gue autin juga jadi tuh, kayak begitu. Saya nggak ngerti, terus apalagi jadi kebodohan banget bagi saya ketika dia bilang begini, itu udah ada yang beli Bill. Beli. Siapa yang mau beli kayak begitu? Dalam hati, karena saya nggak ngerti. Terus dia bilang gini, lu harus belajar semua coretan-coretan itu, gores-goresan itu ada artinya. Coba lo plototin, saya plototin makin pusing saya. Saya nggak ngerti dunia lukisan. Tapi sesuatu yang saya pahami tidak menjadi kebodohan. Saya bisa bercerita sama Bapak Ibu tentang dunia aviasi. Karena saya suka banget pesawat terbang. Saya punya 400 pesawat, mainan jangan kaget. Kaya banget nih hamba Tuhan. Saya punya 400 diecast. Saya koleksi yang segini, skala 1/400. Saya bukan cuma suka doang, saya suka banget. Sampai saya belajar terbangin pesawat di kokpit asli sama pilot asli. Dan itu berkali-kali. Saya belum masuk sekolah penerbangan aja karena saya gak ada waktunya. Dan ya udahlah istri saya gue bilang janganlah please. Saya sampai datengin pabriknya Boeing di Seattle di Amerika. Saya belajar bagaimana mereka sedang membuat pesawat tuh dengan engineer-nya. Bukan mau kerja di situ, bukan mau tahu aja gitu. Jadi saya mau hobi ini serius saya. Serius banget dan saya bisa cerita tentang dunia aviasi. Kenapa pesawat ini jatuh seperti apa yang kesalahan apa. Saya ngerti lah gitu-gituan. Saya bahkan kalau masuk ke airport saya melihat sesuatu yang orang lain gak lihat. Pesawat itu ada nomor polisinya. Dan kita bisa tahu usia pesawat itu berapa. Nih saya ajarin nih, course singkat oke. Masuk ke Garbarata, Bapak Ibu lihat di buntut pesawat kan ada tulisannya PK sekian-sekian toh. Itu namanya nomor polisi pesawat itu berasal dari Indonesia. PK bukan persembahan kasih artinya. Itu artinya Papa Kilo, berarti kalau lihat ada tulisannya PK, gak ada garis berapa, berarti PK itu menentukan pesawat itu adalah dari Indonesia. Seperti kalau kita lihat nomor polisi B dari Jakarta. Ya kan, A dari mana? Banten. F dari mana? Bogor. D dari mana? Pinter ya, besok bisa kerja di Samsat semua ini ya. Hebat hafal nomor polisi. Nah itu juga ada, nih saya kasih tahu nih. Lagi nunggu nih di Garbarata ya. Mau tahu usia pesawat kita berapa dan pernah sebelum ini dimiliki sama siapa atau langsung dari pabrik dikirim ke maskapai itu. Tinggal lihat nomor registrasi, buka website namanya airfleets.net. Masukin tuh nomor registrasinya, masukin. Keluar langsung datanya, Nah orang-orang seperti saya akhirnya karena tahu detail gini, ya ampun pesawat gue 20 tahun, lu udah tua juga nih pesawat gitu. Jadi saya tahu hal-hal kayak gitu yang orang gak lihat. Saya gak mungkin bisa dibohongin sama petugas di counter tentang pesawat saya delay atau tidak. Gak mungkin bisa dibohongin. Sederhana, nih saya datangin dia, saya tanya gini, pesawat saya dari mana? Dia pasti kasih tahu informasi itu. Saya tinggal buka namanya aplikasi Flight Radar namanya. Saya tinggal lihat pesawat saya, itu real time. Oh dia datang jam sekian, kalau Garuda sekian menit turnovernya, kalau Lion Air sekian menit turnover lebih cepat biasanya. Saya langsung datangin mbaknya. Kita delay 15 menit ya, dia bisa gini, kok Bapak tahu sih Pak? Gitu. Karena itu udah otomatis di otak saya tuh semuanya. Jadi saya kalau masuk airport lihat sesuatu yang orang lain kali saya pakai mata rohani masuknya. Nih, saya bisa ngomong kayak begini bisa berjam-jam loh, udahlah saya stop aja. Saya suka banget soal dunia aviasi. Jadi sesuatu yang saya ngerti, sesuatu yang kita ngerti, nggak jadi kebodohan kan? Bapak Ibu semua pasti punya hobi masing-masing. Saya bisa dengerin teman saya ngomongin tentang ikan cupang. Saya begini, demen banget sih ikan cupang. Dia bisa ngomong tentang cara ngerawatnya. Saya dalam hati, ngapain sih kurang kerjaan banget sih lo gitu. Nah sama juga orang ngomong hal yang sama tentang saya. Ngapain sih simpen-simpen pesawat-pesawat kecil gitu kayak anak kecil aja gitu. Itulah kehidupan, itulah firman Tuhan. Nah orang seperti saya juga belajarlah, kita semuanya belajar, kita bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Sesuatu yang kita nggak paham jadi kebodohan. Nih ya saya kasih tahu. Beberapa tahun yang lalu waktu lagi COVID. Sekolah kan semuanya online ya. Anak saya online dua-duanya. Anak saya ini dua-duanya nggak suka sama matematika lah. Mereka sampai pernah bilang gini, siapa sih yang ciptain matematika? Kurang kerjaan. Kenapa nggak kita belajar cuma penambahan, pengurangan, perkalian, that's it gitu. Ngapain sih ada trigonometri, algebra, pusing that, bilang gitu. Ya udahlah, karena udah itu harus belajar lah. Biasanya mereka suka jeblok angkanya. Nah tapi kan zaman sekarang ada remedial ya. Bisa ujian ulang kan. Ini lagi online, lagi Zoom ulangannya. Waktu itu lagi COVID waktu itu. Dia datang kepada saya. Dedi, tadi aku udah ujian matematika. Berapa? Dapat angkanya 57. Berarti belum sampai 60 kan. Berarti harus ikut remedial. Hari Senin, itu hari Jumat. Saya
selalu percaya sama dia. Ini anak saya yang bungsu. Saya bilang gini, Dek belajar ya, kamu kan selalu oke kalau remedial. Biasanya tuh kalau remedial dapat angka 70, 75, oke lah. Saya gak pernah maksa-maksa mereka untuk excellent di akademis, saya selalu berikan tanggung jawab kepada mereka masing-masing. Oke, hari Senin, dia ujian. Sore hari dia masuk ke kamar saya. Kita udah siap-siap mau mesbah keluarga nih. Datang ke kamar saya. Saya tanya dong, gimana remedialnya? Dapat berapa Dek? Dapat 60 berapa, 70 berapa gitu. Dapat 43 Dek. Aduh. Kok 43 sih Dek? Kok makin jeblok? Biasanya kamu naik. Susah banget Dek. Aku udah belajar, yang keluar beda semua. Terus dia ngomong kan, ngobrol ya. Selagi dia ngobrol, tiba-tiba dia ngomong begini. Saya gak kasih pressure sama dia. Saya bilang, Dek udahlah kamu belajar, kamu perlu tutor gak? Kamu perlu tutorial gak? Kita panggil temannya dia, kamu belajar aja online ya. Waktu itu kan masih online semuanya. Oke lah. Nah udah nih, dia ngobrol sama saya. Dad, enak juga kalau lagi zaman COVID. Kenapa? Tadi, waktu lagi ujian, lagi remedial, Dedi perhatiin ya, aku pernah keluar kamar tuh beberapa kali. Ambil minum, ambil cemilan. Kenapa Dek? Karena gurunya matikan Zoom-nya. Loh kenapa dia matikan Zoom-nya? Karena dia ada meeting katanya. Jadi waktu kamu ujian, gurunya gak ada tuh. Gak ada. Makanya aku keluar ngambil cemilan. Waktu dia ngomong begitu, saya mikirnya beda bukan cemilannya. Karena dia bilang enak banget kalau di kelas gak mungkin kita sambil ujian sambil cemilan, gak ada kan gitu. Saya pikirnya beda, saya langsung gini. Waktu gurunya matikan Zoom, kenapa kamu gak buka buku Dek? Itu langsung keluar otomatis. Terus dia bilang gini, gak boleh dong, kan namanya juga ujian. Terus saya ngomong apa tau gak? Saya bilang gini, Dek, kalau guru matikan Zoom, itu berarti dia lagi kasih kode sama anak-anak. Anak-anak boleh buka buku. Terus dia bilang, gak boleh Dad, namanya juga ujian. Saya gak puas. Emangnya dia ngasih tahu, anak-anak jangan buka buku ya. Emang dia kasih tahu? Enggak kan? Itu berarti kode keras Dek. Lain kali kamu jadi orang tuh jangan terlalu naif. Lain kali kalau ini terjadi lagi panggil Dedi yang bukain tuh buku. Aduh, kalau kamu buka buku kamu dapat 80 Dek, rugi banget kamu tahu nggak? Nggak boleh Dad, ujian itu. Tahu nggak kenapa saya ngomong begitu? Karena dulu saya jagoan nyontek. Dulu tahun 80-an nyontek kan manual. Saya tulis di kerah teman saya, di depan saya, di dalam kerahnya dia. Lu jangan gerak, tulis rumus. Jadi selama ujian saya gini, udah lu tenang lu jangan banyak gerak ya, ntar gue beliin bakso, udah tenang deh. Itu manual, jadi saya jagoan nyontek, otak saya nyontek udah. Saya gak sadar sampah itu masih ada di sini. Jadi naluri pertama bayangin ngasih tahu anak saya, kenapa gak nyontek? Saya gak puas. Minggu depannya ambil raport, online juga kan. Saya bilang sama dia, udah saya yang ngomong sama guru. Saya ngomong gini sama missnya, miss, minggu lalu pas lagi ujian remedial, miss kan katanya meeting, Zoom dimatikan. Itu kalau sampai ada anak yang buka buku gak apa-apa dong miss. Gak boleh dong pak, namanya juga ujian. Tapi kan miss gak kasih tahu, gak ada komunikasi yang jelas. Terus tau gak dia bilang apa? Saya gak perlu kasih tahu pak. Karena anak-anak saya penuh dengan integritas. Dan ini kan sekolah Kristen, kelar gue. Terus benar-benar yang memalukan banget dia ngomong gini, Pak Billy kapan lagi khotbah di sini? Oh iya, emangnya Pak Billy nanya-nanya kayak gitu ada apa sih Pak? Oh gak apa-apa miss, cuma nanya aja. Selesai ambil raport, oke? Saya ngomong sama anak saya minta maaf sama dia. Saya bilang, Dek, maafin Dedi ya. Maafin Dedi. Tahu gak dia ngomong apa? Dad, aku lebih baik dapat angka 43 daripada aku buka buku. Roh Kudus bilang gini sama saya, kamu khotbah puluhan tahun udah. Dalam aspek kehidupan ini, dia lebih dewasa daripada kamu. Karena masih ada sampah di dalam dirimu. Dan itu menjadi sebuah kebenaran dalam hidupmu. Dan kebenaran yang hakiki, kebenaran yang adalah firman, jadi kebodohan buat kamu. Lihat anakmu. Yang nyebelin istri lewat-lewat, tau gak kalau kayak gitu? Hamba Tuhan ngajarin anak, nyontek-nyontek. Nyebelin banget deh. Saya belajar sesuatu. Dan saya percaya hari ini kita harusnya belajar sesuatu juga ya. Bahwa firman Tuhan itu adalah segalanya. Dan pulanglah dari tempat ini. Dan kita besok akan berhadapan sama banyak hal. Minggu depan, bulan depan, masalah selalu harus ada. Karena memang hidupnya begini.
hidupnya adalah kehidupan sekolah kehidupan. Nggak mungkin nggak ada masalah. Dan itu di mana Tuhan menggunakan kesempatan-kesempatan itu bahwa kita makin dewasa. Nah, kalau ada hal-hal kayak begitu, ingat firman Tuhan, di tampak awal pasti nggak populer. Karena daging ini punya kecenderungan dosa. Tapi kalau kita ambil kebenaran firman itu, kita akan menemukan kebenaran dan akhirnya menghidupi hidup yang penuh dengan kelimpahan firman. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini. Mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan hari ini kami belajar dan kami diingatkan dan kami dinasehati oleh Roh Kudus sendiri. Bahwa hidup ini adalah kehidupan yang senantiasa harus kembali dan lari kembali kepada Tuhan. Bukan lari kepada hal yang lain. Tuhan, kami mengucap syukur buat proses. Kami mengucap syukur ketika kami ada di dalam padang gurun bersama dengan Tuhan. Kami mengucap syukur ketika kami ada di dalam badai bersama dengan Tuhan. Karena disitulah justru sekolah kehidupan terjadi. Kami diajarkan banyak hal dan di ujung daripada itu semuanya kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur juga buat hari ini. Bahwa kami percaya Tuhan. Bahwa ketika kami melakukan firman Tuhan yang tampak awalnya memang gak enak. Seperti jalan yang sempit. Justru di situ kami menemukan kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan kami. Biarlah firman itu Tuhan ada dalam hidup kami. Biarlah kami melakukannya, tidak menundanya. Dan kehidupan kami betul-betul dimerdekakan hari lepas hari. Bahkan dibawa ke dalam sebuah kehidupan yang berkelimpahan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.